Hai, selamat datang kembali di Ici Channel. Saat ini kita akan belajar lagi cara menjahit. Oke, hari ini kita akan belajar cara menjahit dress tanpa lengan ya. Oke, yang pertama kita akan rubah dulu pola dasarnya. Di sini yang pertama dirubah adalah model lehernya. Model lehernya yaitu bentuk lingkaran, tapi ada bentuk segitiganya di paling ujung. Oke, turunkan 12 cm, terus turunkan lagi 3 cm untuk bentuk bagian V nya di bagian bawah. Oke, dikeluarkan 2 cm ke pinggir ya, dari lingkar dari lingkar leher sebelumnya. Oke, tinggal dihubungkan kayak gini ya, jadi bentuk lingkaran tapi ada V-nya di bawah. Oke, digunting kayak gini. Oke, kita membentangkan kainnya. Perhatikan motifnya ya, supaya sama atau seimbang. Oke, yang pertama kita gunting yaitu bagian depan. Oke, ini karena hanya setengah badan yang dipakai jadikan pola, maka kita akan ukur panjang dressnya. Di sini panjang dress yang dibutuhkan itu 98. Sudah termasuk kampu untuk lipatannya ya, karena orangnya pendek, jadi tergantung ya, biasa disesuaikan dengan panjang baju atau panjang dress yang dibutuhkan. Kebetulan di sini yang dibutuhkan itu 7, 8 sudah termasuk lipatan. Jadi lipatannya 3 cm. Jadinya panjang yang sebenarnya itu 95. Oke, kita pentul supaya tidak tergeser polanya ketika digunting. Oke, langsung kita bentuk garis span ke bawah ya, karena modelnya span. Oke, kita gunting kampuhnya seperti biasa 3 cm atau 2,5 cm tergantung banyak kain. Kalau masih ragu-ragu dengan bentuk badannya orang, boleh ditambahkan banyak saja agar tidak kesempitan kalau pas datang, bisa mudah untuk diperbesar. Oke, untuk bagian kerung lengannya seperti biasa juga 1,5 cm untuk kampunya. Untuk bahunya dikasih 2 cm sampai 2,5 cm ya. Ini juga bentuk lehernya kasih kampu 1 cm saja. Oke, bagian bahunya kasih 2 cm sampai 2,5 atau 3 juga boleh. Oke, selanjutnya karena tidak ada pola bagian belakang, kita langsung jiplak dari pola bagian depan. Kita bentang dulu kainnya, karena di sini bagian belakangnya itu span ya, dengan belahan tumpuk. Jadi ditambahkan kampu bagian dress itu sampai 10 cm. Kalau kurang kainnya boleh 8 cm. Karena kampu belahan tumpuk, jadi di bagian bawah butuh sisa kain atau butuh kampu yang lebih banyak. Di sini saya kasih kampunya 10 cm. Oke, kita gunting pisah belakang kiri kanan, diukur panjangnya tergantung ya. Kalau di sini saya kasih kampunya 25 cm atau panjang belahannya 25 cm. Digunting kayak gini, gunting baru kurangi, sisakan 3 cm untuk kampu bagian dress. Oke, digunting. Oke, untuk bagian lehernya kita turunkan dari lurus dari bahu itu bisa 2,5 cm sampai 3 cm ya, tergantung dari kebutuhan. Ada juga yang butuhnya kalau lehernya bentuk segitiga ya, kita buat segitiga. Oke, untuk bagian sisi tidak ada penambahan, langsung saja pas seperti kampu bagian depan.
hanya yang ditambahkan adalah bagian kerung lengan bagian belakang. Oke, kita tambahkan 1 cm ya, jadi kampungnya lebih besar. Oke, setelah itu tinggal kita tandai penatnya. Oke, penatnya di sini seperti biasa ya, lingkar pinggang dibagi 10. Pas pinggangnya dari pinggang turun 14 atau 12 tergantung bentuk tubuhnya orang, ke atasnya itu 10 untuk bagian depan, untuk ke belakang itu boleh 12 panjang penatnya. Oke, selesai. Semua potongan depan belakang harus ditandai kupnya karena di sini kita tidak radar. Jadi perlu diketahui titik-titik kupnatnya. Kita langsung masuk cara menjahitnya. Nah, di sini seperti ini sudah diguntingkan alas, tinggal kita tempel kain keras tipis di bagian lehernya. Oke, seperti ini depan belakang ditempeli. Yang bingung boleh komen untuk bertanya. Oke, sudah. Oke, tinggal kita tempelkan bagian lehernya di badan di atas kain batik. Oke, kita jahit. Di sini kalau yang masih belum biasa dengan jahitan bentuk lingkaran boleh digaris dulu, tapi kan di sini sudah bisa bentuk lingkaran jadi tidak digaris ya. Oke. Langsung dibentuk bagian segitiganya. Yang belum terbiasa harus digaris dulu ya supaya seimbang garis-garisnya. Oke, sini langsung kita gunting cap atau gunting putus-putus ya, kayak gini. Semua bagian lingkarannya atau sudut-sudutnya harus digunting, tidak sampai kena benangnya ya. Jadi hanya digunting agar mudah dibalik dan tidak mengerut di dalam kalau pasti dibalik. Kayak gini. Oke, langsung kita tindis bagian kampungnya ke alas ya, bukan ke kain batiknya. Nah, pas di bagian segitiganya tidak perlu untuk ditindis, karena kalau ditindis kurang bagus. Oke, sama sebelahnya juga. Oke, sudah, langsung kita balik. Oke, langsung bagian kerung lengannya dibalik ya. Jadi bukan hanya bagian lehernya saja. Jadi langsung bagian kerung lengannya kita balik. Sama kampungnya seperti biasa 1,5 cm ya. Oke, langsung digunting cap juga supaya pas dibalik tidak mengerut di dalam. Maka triknya ya kita gunting kecil-kecil kayak gini. Oke, langsung ditindis. Sama juga yang depan, yang kiri atau kanan. Semua bagian kerung lengannya harus dibalik. Oke, bagian kerung yang lengan satunya juga sama ya. Oke, jadinya kayak gini. Tinggal kita perhatikan sudut-sudut bagian segitiga paling ujungnya kayak gini ya, supaya jatuhnya bagus bentuknya. Oke, bagus. Nanti kita perbagus dengan kita perjelas dengan setrika. Oke, bagian belakang juga sama cara jahitnya.
yaitu lingkar kerung lengannya dulu kita jahit terlebih dahulu seperti ini. Jadi gunting putus-putus kayak gini. Dan ditindis. Semua sama ya. Bentuk leher apa saja, kalau tidak ada tambahan atau bukan brokat, semua boleh dibuat kayak gini bentuknya. Bagian kerung lengannya juga sama cara kerjanya. Tapi kalau untuk jas yang bentuk kerung lengannya kurang bagus ya kalau pakai cara ini. Dia harus pakai lapisan lagi yang sudah ditempelkan ke alas. Jadi pas dipakai tidak kelihatan langsung alasnya. Oke, yang mau tutorialnya boleh komen supaya dibuatkan. Oke, ditindis dengan cara yang sama. Oke, kita akan setrika. Ini yang sebelahnya juga sama ya cara kerjanya. Kita setrika untuk dapatkan hasil yang bagus ya, kita harus rapikan dulu sebelum kita obras. Harus kuat tindisannya ya supaya rapi modelnya. Oke, bagian depan yang terutama yaitu bagian bentuk segitiga kecil di ujungnya itu harus dipertajam bentuk segitiganya supaya terlihat jelas model bajunya. Boleh dicungkil menggunakan pentul ya. Oke, sama juga kerung lengannya. Nah, supaya alasnya tidak kebesaran, maka gunting alasnya itu harus sama. Tidak boleh kebesaran. Tidak boleh ditambah alasnya ya, besar alasnya. Jadi harus sama. Oke, bagian belakangnya juga sama. Setelah itu kita obras. Nah, yang belum terbiasa dengan obras harus dipentul ya atau dijelujur. Tapi karena di sini sudah biasa, jadi langsung saja diobras. Diobras semua sisinya sampai di bawahnya juga harus diobras. Tapi yang sudah dibalik tidak boleh diobras ya. Sayangkan kalau sudah dijahit harus dibongkar lagi. Jadi diobras saja bagian sisi yang belum diobras. Oke, bagian belahan belakang harus dibentuk kayak gini ya, bentuk L. Nah, kalau pas alasnya dengan kain batiknya, biarpun tidak dibentul, asal disamakan sisinya pas diobras, pasti jatuhnya pas. Tapi kalau ada tambahan alas, besar alasnya itu susah kalau tidak dibentul. Karena kita tidak tahu ukuran alasnya itu lebihnya berapa senti. Jadi saran saya kalau bisa jangan ditambah besar alasnya dibanding kain batiknya atau kain luarnya ya. Jadi walaupun tidak dibentul, dia tetap bagus hasilnya. Nah, gini bagian ini kita putar kayak gini. Oke, sudah. Yang pertama adalah kita pasang res Jepang.
Nah, siapa di sini yang belum bisa pasang res Jepang? Oke, kita harus perhatikan ya, kadang res Jepangnya itu terputar kalau kita tidak perhatikan dengan benar. Nah, untuk bagusnya kita jahit dulu bagian pinggirnya, tidak langsung di bagian dalamnya. Nah, kayak gini, jadi 2 kali jahitan. Jadi pasti bagus jatuh resnya itu. Jadi tidak ada yang mengganggu pas ditarik resnya. Oke, bagian ujungnya langsung dilipat ke dalam ya, supaya kita tidak perlu lagi ditindis. Ini trik yang harus ditahu oleh penjahit pemula. Nah, kayak gini, nah, langsung. Nah, di sini juga sama, harus jahit dulu bagian pinggirnya. Jangan langsung di bagian dalam karena kadang tergeser, jadi nanti bentuk resnya itu bengkok. Nah, perhatikan juga benang-benangnya ya. Untuk rapi ya, kita harus selalu bersihkan sisa-sisa benang. Oke, langsung kita tarik. Nah, kalau pas potongannya itu pasti pas motif-motifnya jatuhnya itu. Oke, langsung kita jahit ke bagian bawah. Nah, ini yang harus diperhatikan karena ini bagian belahan. Oke, kita harus jahit double di sini ya, batas belahannya, panjang belahannya, terus kita turunkan ke bawah saja dengan setikan besar juga boleh. Oke, sekarang kita ganti bagian sepatunya. Oke, salah satu sisinya, salah satu kampunya kita lipat kayak gini ya, di bagian belahan. Sudah ada tutorial khususnya, yang masih kurang paham boleh buka langsung tutorial khususnya cara buat belahan tumpuk. Oke, kayak gini. Ditumpuk ya, karena dibilang belahan tumpuk jadi ditumpuk bagian kampunya. Nah, kita gunting sedikit untuk terbuka bagian kampu resnya. Oke, jadi langsung kita tindis pas di jahitan double tadi. Jadi bukan di atas ya, tapi di ujung bawah jahitan double-nya itu. Nah, supaya lebih rapi juga boleh langsung disetrika dulu sebelum dijahit kayak gini, bagi teman-teman yang baru belajar. Supaya tidak tergeser atau tidak miring, harus disetrika dulu, dipentul dulu baru dijahit. Setelah itu kita buka kayak gini ya. Nah, begini hasilnya. Kita langsung ambil bagian kupnat. Nah, di sini siapa yang pengen tahu trik-triknya supaya tidak radar, boleh komen. Jadi kita hanya buat bentuk titik-titiknya saja menjadi titik tengah, atas, dan bawah. Jadi kita langsung bentuk. Jadi tidak perlu radar. Kan radar juga mengambil banyak waktu ya. Tapi kalau mau cepat, trik-trik yang cepat ya, dibuat saja titik-titik tengahnya. Kalau sudah terbiasa tuh pasti bisa. Sama bagian depannya juga. Nah, ada juga nanti satu trik mau dikasih gimana supaya biasanya kan di bagian kerung lengannya itu berkerut atau agak lebar. Nah, ini caranya kita ambil sedikit ya bentuk kupnat di bagian kerung lengannya. Nah, dijahit langsung kayak gini. Boleh juga langsung dibentuk di bagian pola ya. Tapi kalau supaya cepat atau tidak menyusahkan kalau pas diukur atau pas datang orangnya untuk ngepas dan tidak menyusahkan ya, langsung saja kayak gini. Ini nih tidak mengurangi kerapiannya, asal di bagian jahitannya itu pas. Nah, bentuknya kayak gini ya, jadi bentuk bagian kerung lengannya itu
tidak mengerut. Oke, langsung kita ukur bagian badan. Nah, untuk teman-teman yang baru belajar juga, yang malas untuk rader, boleh pakai cara ini ya. Atau yang pengen juga untuk rapi, boleh dirader ya. Tapi kalau buru-buru, boleh pakai cara ini. Jadi setelah jadi baru kita ukur bagian badan. Jadi tidak kelebihan ukurannya. Kadang juga pakai rader itu tidak bisa dipungkiri bahwa itu kebesaran. Karena biasa mungkin lebih kecil di bagian resnya atau bagian kubnatnya. Nah kan kalau kayak gini kan kita langsung tahu bentuk tubuhnya. Nah ini caranya gimana ya, lingkar badan kita bagi dua, atau lingkar pinggang, lingkar panggul sama ya. Nah langsung kita sambung. Yang pertama yaitu kita jahit dulu bagian bahunya. Nah bahunya tadi berapa dikasih? Ya 2,5 atau 3 cm ya, tergantung. Nah di sini bagian belakang memang harus agak ke dalam ya. Nah kalau masih kelebihan kayak gini, boleh kita pakai trik ya, lipat masukkan alasnya ke dalam, karena itu tidak kelihatan, tapi itu tidak mengurangi kerapiannya di bagian luar. Nah kayak gini ya, bisa dilihat ini bagian belakang agak lebih masuk dibanding bagian luarnya ya. Oke, langsung kita sambung bagian badan. Harus disamakan motif di bagian bawah ya. Oke, diperhatikan juga ini. Nah kalau diukur kayak gini biasanya sama besar kampunya. Tapi kalau pakai rader kadang beda ya besar kampunya. Nah kayak gini sudah pas dia kampunya. Motifnya juga langsung diperhatikan. Nah kadang kalau kita berpatokan pada rader, kita tidak perhatikan lagi motifnya. Tapi kalau ada yang masih perhatikan ya, puji Tuhan. Langsung disambung kayak gini. Teman-teman yang butuh lagi tutorial apa boleh komen. Nanti kita usahakan untuk kasih tips-tipsnya yang cepat. Oke, selesai, saatnya kita setrika. Oke, ini hasilnya. Ini dipentul di belakang ya. Kebetulan ini ukurannya agak besar, tapi ya jadinya kayak gini. Lebih rapi ya di bagian kerung lengannya, jadi tidak ada yang keluar. Karena pas. Gitu modelnya.